Selamat berjumpa dengan saya, Selamat Ruslani. Untuk pertemuan kali ini, saya akan mencoba mengulas tentang tugas-tugas verifikator dalam PPDB. Namun sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam keterangan nanti ada hal-hal yang tidak pas karena ini bersifat sharing atau diskusi. Untuk itu saya dengan terbuka menerima masukan atau katakanlah kritikan dari manapun. Setelah calon siswa baru melakukan pendaftaran secara online dan hasilnya dicetak sebagai tanda bukti pendaftaran, selanjutnya calon siswa baru melakukan verifikasi ke sekolah yang dituju. Dalam proses verifikasi ini, calon siswa baru datang ke sekolah dengan membawa tanda bukti pendaftaran. Tanda bukti pendaftaran ini dilampiri 1. Surat keterangan lulus, 2. Akta kelahiran, 3. Kartu keluarga. Untuk jalur afirmasi, persyaratannya ditambah dengan surat keterangan perlindungan sosial berupa KIS atau KIP atau KKS atau PKH. Adapun untuk jalur perpindahan orang tua siswa, persyaratannya ditambah dengan SK mutasi orang tua siswa. Sedangkan untuk jalur prestasi, persyaratannya ditambah dengan surat keterangan peringkat hasil ujian sekolah dan piagam atau sertifikat yang menunjukkan prestasi siswa tersebut. Berikutnya akan saya sampaikan urut-urutan tugas verifikator dalam kepanitiaan PPDB. Tugas verifikator ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah penerimaan tanda bukti pendaftaran beserta lampirannya. Pada tahap ini, verifikator wajib mengecek kelengkapan persyaratan. Apabila persyaratannya belum lengkap, maka proses verifikasi tidak bisa dilanjutkan atau si pendaftar harus melengkapi terlebih dahulu. Tugas verifikator pada tahap kedua adalah melakukan verifikasi. Setelah persyaratan lengkap, maka satu persatu verifikator perlu memverifikasi atau menguji kevalidan data yang ada pada bukti fisik dan yang ada pada komputer. Pada uji fisik yang pertama kita ambil surat keterangan lulus. Apakah calon pendaftar sudah memiliki surat keterangan lulus? Kalau sudah memiliki surat keterangan lulus, maka dilanjutkan dengan validasi dokumen yang kedua, yaitu akte kelahiran. Pada validitas akte kelahiran ini, verifikator pertama melihat tanggal kelahiran. Karena
syarat pendaftar pada PPDB tahun 2022 dinyatakan bahwa calon siswa baru berusia maksimal 17 tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2022. Kalau akte kelahiran ini sudah memenuhi syarat, dilanjutkan pada validasi dokumen berikutnya, yaitu KK atau kartu keluarga. Pada KK atau kartu keluarga, verifikator sebaiknya melihat kapan KK ini dicetak. Karena dalam persyaratannya KK dicetak minimal 1 tahun pada saat diajukan dalam verifikator. Kalau ini memenuhi syarat, maka dilanjutkan pada cek data berikutnya, yaitu alamat. Ini yang harus teliti, karena dalam pengisiannya calon pendaftar mengisi alamat pada formulir pendaftaran itu secara manual, sehingga dimungkinkan terdapat kesalahan. Baik kesalahan itu disengaja ataupun tidak. Jadi ketika data ini belum cocok, belum valid, maka si pendaftar diminta untuk mencocokkan. Kalau sudah cocok, lanjut pada persyaratan berikutnya. Tapi kalau tidak cocok, ya tadi harus dikembalikan ke pendaftar. Untuk pendaftar jalur zonasi, pendaftar hanya cukup menyerahkan surat keterangan lulus, akte kelahiran, dan kartu keluarga. Jadi proses untuk jalur zonasi sudah selesai. Adapun untuk pendaftar melalui jalur afirmasi, verifikator selanjutnya meneliti kevalidan data tentang bukti fisik afirmasi berupa KIS, KIP, KKS, PKH, atau yang lain. Di sini tidak ada surat keterangan tidak mampu dari balai desa, atau katakanlah tidak ada surat keterangan tidak mampu yang dibikin oleh pemerintah desa. Jadi bukti ini sudah dicetak oleh pemerintah pusat. Adapun untuk jalur perpindahan orang tua siswa, selanjutnya verifikator meneliti keabsahan SK mutasi orang tua siswa. Untuk pendaftar melalui jalur prestasi, verifikator selanjutnya ngecek surat keterangan peringkat hasil ujian sekolah. Perlu diingat oleh verifikator bahwa peringkat yang mendapatkan nilai di sini hanya 10 besar yang diduduki oleh 10 siswa. Apabila 10 peringkat diduduki lebih dari 10 siswa, berarti surat keterangan ini tidak valid. Perlu dikembalikan ke sekolah asal. Karena tidak tertutup kemungkinan bahwa peringkat 1 karena nilainya sama mungkin akan diduduki lebih dari 1. Peringkat 2 juga begitu. Ketika nilainya sama, akan diduduki oleh lebih dari 1 siswa. Lah, ini jelas tidak valid. Oleh karena itu, apabila surat keterangan peringkat ini tidak valid, perlu dikembalikan atau nilainya 0. Sedangkan bukti pendukung lain untuk jalur prestasi adalah
sertifikat atau piagam kejuaraan yang pernah diraih oleh siswa tersebut. Sertifikat atau piagam kejuaraan ini yang mendapatkan nilai minimal kejuaraan tingkat kabupaten. Adapun kejuaraan tingkat kecamatan ini nilainya 0. Kalau proses verifikasi ini sudah selesai, data-data sudah valid, maka selanjutnya tugas verifikator pada tahap ketiga atau tahap terakhir adalah cetak bukti verifikasi. Jadi verifikator mencetak hasil bukti verifikasi yang selanjutnya diserahkan kepada calon siswa atau pendaftar. Dengan diterimanya tanda bukti verifikasi, maka calon siswa atau pendaftar sudah selesai melakukan pendaftaran. Yang selanjutnya tinggal melihat proses peringkat pada jalurnya. Nah, kalau dalam peringkat tersebut masih aman, masih dalam jalur yang dibutuhkan, ini cukup menunggu pada hari pengumuman. Tetapi apabila nama pendaftar sudah hilang dari monitor, maka segera melakukan cabut berkas dan melakukan pendaftaran lagi atau pendaftaran ulang dengan melalui jalur yang berbeda atau sekolah yang berbeda selama waktu masih ada. Demikian yang perlu saya sampaikan. Tugas-tugas verifikator dalam kepandaian PPDB SMP tahun 2022. Apabila ada yang kurang pas, bisa kita diskusikan. Terima kasih.